dan mengherankan karyamu ya Tuhan. Karyamu yang berdasarkan kasih yang tanpa pamrih yang dari Engkau. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, mempercayai Engkau sebagai juru selamat kami, dan kami benar-benar ingin mendalami dan mengerti karyamu yang demikian luar biasa itu ya Tuhan. Hanya seringkali kami melalui pemikiran-pemikiran lama kami, sering kami tidak bisa mengerti apa yang Kau kehendaki dalam pelajaran ini. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami masing-masing untuk benar-benar bisa mengerti karyamu yang demikian besar dan mengherankan itu menjadi bagian dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua itu hanya karena Engkau saja, dan kami hanya cukup percaya dan melangkah dengan apa yang kami percayai. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membuka hati kami untuk mendengar pengajaran yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, yang percaya siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudara. Puji nama Tuhan ya. Tahun pertama ya, ini minggu pertama ya. Mari kita buka hati kita ya untuk karya yang luar biasa ya, yang mengherankan dan menakjubkan dari Tuhan Yesus Kristus ya. Sebetulnya karya terbesar ya hanya dua saudara ya, tapi satu paket, tapi dua ya, kalau dua kutub gitulah, tapi saling mendukung ya. Yang pertama ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib ya. Saat itu adalah untuk mendamaikan, untuk menebus dosa kita, barang siapa percaya ya, menebus dosa kita, mendamaikan kepada Bapa kita ya, di mana manusia lama kita ikut tersalibkan bersama Tuhan 2000 tahun yang lalu. Nah, istilah kekristenan ini adalah percaya dalam pengertian lahir baru ya. Jadi pengalaman Tuhan ya 2000 tahun yang lalu di kayu salib, memang secara otak kita, secara fisik ini ya, secara ilmu alam 2000 tahun yang lalu kita belum lahir saudara. Tetapi apabila kita percaya akan karyanya 2000 tahun yang lalu oleh Tuhan Yesus di kayu salib, Dia telah menebus dosaku, mengembalikan hubunganku dengan Bapa, dan manusia, pertama manusia lamaku ya, warisan dari Adam yang telah jatuh dalam dosa, telah mati, dan karena aku telah ditebus, telah dibayar oleh harga darahnya yang mahal. Saat itulah itu namanya lahir baru saudara. Ya, kita namanya percaya yang sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya di mulut, mengalami suatu hubungan yang tidak masuk di akal saudara ya, dengan kasih Kristus yang Dia nyatakan. Memang itu 2000 tahun yang lalu, tetapi pada orang tersebut yang lahir baru itu dialaminya saat sekarang ya. Kalau saya lahir barunya 20 tahun yang lalu, saya mengalami zaman itu. Nah, waktu itu saya mengalami ya, berdoa ya demikian lancar, baca firman ya demikian dahsyat ya, disingkapkan ya, Roh Kudus selalu memberi penerangan ya, luar biasa sekali. Nah, itu yang namanya lahir baru. Saya harapkan kita semua di sini sudah lahir baru. Apabila belum, nggak apa-apa saudara, mulailah buka hati. Karena Tuhan demikian rindu ya kepada umat manusia, bukan sekedar percaya di mulut saudara, tetapi percaya yang sampai dengan dilahirkan kembali, seperti Yohanes 3 ayat 5 sampai ayat 8 ya, kira-kira di situ lahir baru ya. Jadi kalau yang belum, walaupun sudah ke gereja puluhan tahun, silahkan saudara membuka hati, dijamin Roh Kudus akan menjamah hati saudara, dengan syarat jangan dilawan saudara,
harus membuka hati. Aku ini bodoh, ya karyamu demikian menakjubkan dan mengherankan. Saya nggak bisa menerima pakai otak. Saya hanya menyiapkan hati saya. Saya sudah puluhan tahun mungkin ke gereja, mungkin sebelum lahir ke dunia saya sudah Kristen karena papa mama saya Kristen. Tetapi aku belum pernah mengalami yang namanya mengenal engkau, mengenai lahir baru itu. Ya tandanya apa? Ada sukacita di sini. Kasihnya itu loh, luar biasa sekali. Ya. Dan yaitu baca firman, terbuka, ya, muji Tuhan, ya demikian dekat sama Tuhan. Nah, persoalannya ini setelah lahir baru, lah ini yang kedua sekarang saudara. Ini sudah lahir baru, tetapi hal ini saudara setelah lahir baru ini, kalau nggak diteruskan dengan melanjutkan hidup baru di dalam Kristus, maka dalam kenyataannya kita bisa jatuh terus, jatuh lagi. Manusia lama muncul lagi saudara, ya, yang dulu senengannya A, yang negatif bisa kembali lagi ke situ. Kenapa seperti itu saudara? Nah, karena orang tersebut satu, tidak dituntun, tidak diajar untuk setelah lahir baru menjalani hidup baru. Ya, jadi kembali lagi ya, setelah lahir baru, puji Tuhan ya, daripada belum lahir baru harusnya lahir baru ya. Tetapi bisa terjadi manusia lama tumbuh kembali. Nah, kalau nggak dituntun atau orang ini dituntun tapi nggak mau, akhirnya orang Kristen ini menjadi batu sandungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang tersebut tidak mengalami hidup berkelimpahan, damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Jadi dia tetap ruwet hidupnya, saudara. Di samping tidak menjadi kesaksian, dia sendiri pusing, ya tetap ya ada masalah dia nggak bisa menangani, jadi tetap hidupnya kecewa, ya. Padahal sudah sungguh-sungguh, sudah lahir baru, ya sudah ini sudah itu, kenapa kok hidup saya tetap begini? Nah, itu karena tidak dituntun, diajar, atau mungkin diajar tapi tidak mau menerima. Ya, pagi hari ini kita akan menyingkapkan rahasia firman yang dahsyat sekali. Ya, di sini nanti akan dicontohkan ya, ada dua kejadian, satu kejadian, satu ayat, ya satu perikop, satu potong ayat bisa kita ambil di saat zaman Taurat maupun di saat sekarang kita yang telah lahir baru. Ya, kita baca sekarang Markus, saudara. Ya, jadi bagi yang sudah lahir baru ya, nah ini buka hati. Kalau yang belum lahir baru, silakan buka hati juga, ya, nggak apa-apa, buka hati untuk menerima lahir baru itu. Ya. Sekarang kita buka Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Nah, ini sekali lagi pengajaran ini untuk yang sudah lahir baru tapi belum mengalami hidup baru. Jadi masih kacau hidupnya, bujang pusing, macam-macam kayak orang dunia saja, ya. Nah, sekarang kita buka ayat ini ya. Markus 4 35 sampai tadi berapa? 41 ya. Ayat ini ditulis saat Yesus masih hidup di dunia. Ya kan? Ayat ini ditulis, kisah ini nanti ditulis saat Yesus masih hidup di dunia, alias karyanya di kayu salib belum terjadi. Betul? Yang masih hidup di dunia belum mati, belum bangkit kan, belum karya salib belum terjadi. Nah,
kita pelajari sekarang ini. Ini dulu ya. Nanti yang kedua ada lagi. Ini hebat sekali, saudara. Yuk baca bersama-sama ya. Ingat ini Yesusnya belum disalibkan ya. Jadi ini masih ikut Taurat ini. Masih hukum lama, hukum Taurat. Nah, kita sering salahnya di sini. Mempelajarinya nggak ngikuti zaman, saudara. Ya. 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertainya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak pedulikan kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, kisah ini adalah ya, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, jadi ini Yesus yang mengajak para murid bertolak ke seberang. Ya, muridnya taat enggak? Nah, mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertainya. Nah, ini kisah ini sekali lagi ya, Yesusnya ini belum mengalami kematian di kayu salib. Jadi karya Kristus, penebusan yang mengherankan itu, mengherankan dan apalagi yang dahsyat itu tadi, yang pujian tadi, itu belum terjadi, saudara. Nah, ini orang ini taat, saudara, taat, mau ikut Tuhan. Ya. Nah, yang luar biasa, saudara, ya, ini orang, saudara, ikut Tuhan, ya, mentaati Tuhan benar, saudara, tetapi membalikan posisi, saudara. Ini buktinya ya. Harusnya bertolak belakang, kan mengikuti Tuhan terus, ya. Mereka meninggalkan dan membawa Yesus, ya. Jadi harusnya kan kita di belakang Yesus, tapi ini ditulis membawa Yesus. Jadi kebanyakan kita percaya Tuhan itu ya percaya, ya, bukan salah, percayanya benar, saudara. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari bukan kita mengikuti Tuhan, ya, malah Tuhan yang dibawa oleh kita. Artinya dia menjadi tidak aktif, saudara. Maka disebutkan ya di sini, mereka dalam perahu mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu itu juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, pengalaman kita, saudara, kalau lahir baru, saudara, biasanya itu ya nggak salah, semangat, saudara, ya mau taat dan sebagainya, ya. Tetapi
disinilah letak kesalahannya, saudara. Ya, harusnya kita selalu taat, berserah kepada Tuhan. Ya, lama-lama ya kalau nggak dituntun dan diajar dengan benar, sekali lagi, atau diajar tapi nggak mau, dia pakai caranya sendiri. Ya, justru dia itu membawa Yesus, saudara. Ya, di sini disebutkan ya, jadi kebalik, saudara. Ya, membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Nah, kalau sudah seperti itu, walaupun orang itu sudah lahir baru, saudara, tetap dia hidupnya akan kacau, stres, saudara, puyeng, kan apa? Yesusnya tidak aktif, dia yang aktif, saudara. Ya, jadi makanya jadi banyak yang sudah lahir baru tapi nggak ada kesaksiannya, karena Tuhannya tidak diizinkan. Dia sendiri yang aktif. Sekali lagi di sini jelaskan, kalau sudah seperti itu, Yesusnya tidur. Dalam arti ya tidak aktif. Ya, sebetulnya ya Tuhan maunya mengendalikan kemudi daripada perahu ini, tetapi oleh muridnya karena merasa pengalaman, dia mengemudi sendiri perahu ini. Nah, disitulah Tuhan Yesus tidur. Nah, selanjutnya apa? Badai datang. Ya, kan disebutkan ini. Ya, ada ujian, saudara. Jadi orang Kristen, ada ujian itu adalah bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk supaya kita menyadari, agar supaya kita mau kembali, ya seperti lahir baru, saudara, bersandar kepada darah penebusan Kristus. Setelah itu menjalani hidup baru pun harus selalu bersandar. Ya, pertama memang benar taat, nggak salah, sudah benar. Tetapi yang kedua ini membawa Yesus mau apa dan dikemudikan bukan oleh Tuhan. Nah, sehingga Tuhan Yesus tertidur. Nah, ini pertama ya, ingat ini kesalahan kita. Ya, kedua, ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, ini biasanya menyalahkan Tuhan. Wah, saya sudah serius, sudah lahir baru, kenapa ada masalah begini, bertubi-tubi. Ya, kalau nggak sakit penyakit, bisnis, kalau nggak keluarga, nggak rampung-rampung. Gimana ini Tuhan? Katanya engkau maha kuasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Menyalahkan Tuhan. Ya, ini jelas kan, menyalahkan Tuhan. Nah, apakah Tuhan marah? Oh tidak, ini hebatnya. Tuhan tidak pernah marah selama kita mau sungguh-sungguh sama dia. Ya, Tuhan marahnya kepada dosa kita, saudara, kepada iblis ya, tapi kepada kita tidak marah. Kalau kita memang benar-benar mengalami sesuatu hal, marilah kita mengungkapkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak marah. Ya, ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekali lagi, kejadian ini adalah Yesus belum di kayu salib, belum mati ya. Jadi benar-benar Yesus menghardik apa? Angin ya. Perhatikan ini ayat ya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Ya, jadi Tuhannya itu menghardik dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ya, jadi kejadian ini Yesus belum mati di kayu salib, bahwa Tuhan menghardik angin dan gelombang, dan akhirnya gelombang dengan angin itu reda adalah benar terjadi, nggak salah. Ya, tetapi ingat ya, ini belum zamannya kasih karunia, belum berlaku, belum mati di kayu salib. Ya. Jadi kalau kita mengikuti ini yang sudah lahir baru, ya, ada masalah-masalah dihardik,
nggak jadi, saudara. Ngerti nggak? Karena zamannya sudah berubah. Sekarang zaman kasih karunia. Ya, terbalik, saudara ini. Kalau zaman dulu benar, ini zaman tulisan ini benar. Ada badai dan gelombang dihardik oleh Tuhan. Ya, betul sekali, nggak salah. Dan danau dan angin pun itu redalah. Nggak salah ya, sekali lagi, benar sekali. Tetapi ingat saudara, kita zaman sekarang sudah lahir baru, saudara. Zamannya sudah kasih karunia. Yesus sudah mati di kayu salib. Dan sekarang sudah ada di dalam hati kita ya. Pertama kita di dalam dia, setelah lahir baru kita ada di dalam dia, dan dia di dalam kita. Ya. Kalau dulu enggak, Tuhan di luar. Ya, aku percaya Tuhan Maha Kuasa dan benar. Nah, sekarang aku percaya, tapi aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku. Ya. Jadi di sini saudara, yang dihardik ini sekarang ini bukan menghardik masalahnya yang sudah lahir baru loh, sekali lagi, dan zaman sekarang ya kasih karunia. Ya. Ini kan dihardik ya. Ia pun bangun menghardik dan berkata kepada Nuh itu, diam dan tenanglah. Nah, kalau sekarang ya, yang saya alami saudara, bukan menghardik masalah itu, tapi tenanglah. Ya, pada saat kita menghadapi masalah, jelas saat pertama menghadapi pasti ada goncangan. Nah, ini jangan menghardik itu dulu. Tenanglah hatiku. Aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku. Aku bersyukur. Tenanglah, tenang. Mulai hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi bukan terfokuskan kepada masalahnya. Kalau dulu terfokuskan masalahnya, Yesus dimintai bantuan. Nah, sekarang enggak, saudara, kebalik. Tuhan sudah ada di dalam aku. Ya. Aku bersyukur Tuhan, ini semua karena kasih-Mu yang luar biasa, yang mengherankan dan menakjubkan, karya-Mu yang di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan aku percaya, aku telah menjadi anak-Mu, aku telah lahir baru, aku bersyukur. Tenanglah hatiku, sembah Tuhan. Nah, disinilah kebalik saudara, ya. Maka menjadi teduh. Nah, praktekan ya saudara, nggak percaya ini benar-benar dahsyat. Jadi bukan menghardiki yang sudah lahir baru ini, sekali lagi, bukan menghardik masalahnya. Kenapa ini jubelin, menjadikan saya jengkel, nyengiti dan sebagainya, supaya ini Tuhan ubahkan dia. Bukan. Tenang, ada Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan, aku bersyukur. Mohon Tuhan, kejadian ini apa yang Engkau ingin aku terima pengajaran melalui masalah ini. Ya, puji Dia, masalah di depanku memang menurut mata dan telinga tidak mengenakan dan menyakitkan, tapi aku percaya Engkau jauh melampaui ini. Kasih-Mu melampaui masalah yang aku hadapi. Ya, aku percaya kasus ini menjadi aku semakin dekat kepada Engkau. Jadi jangan fokuskan kepada masalahnya, saudara. Fokuskanlah kepada kasih Kristus yang sudah dinyatakan di kayu salib. Dan aku sudah menerima. Karena percaya adalah menerima. Maka terjadilah ketenangan tersebut. Nah, ini satu rahasia, ya, kalau belum ngalami nggak masuk akal. Tetapi kalau ada saudara yang sudah ngalami, baru ngerti, oh bedanya perjanjian lama di mana Yesus belum mati di kayu salib, dan sekarang setelah Yesus mati di kayu salib, di zaman sekarang ini kasih karunia, bedanya bumi dengan langit, saudara. Ya, karena Yesus dulu masih di luar, ya, sekarang sudah ada di dalam kita. Maka di dalam Matius 11 ayat 12 kalau nggak salah, di situ disebutkan, ya, yang terkecil di antara kamu, ya, orang yang telah lahir baru, lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis lebih besar daripada para nabi, termasuk Daud, Abraham, ya,
Musa dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena Daud, Abraham, dan Musa itu baru percaya, tetapi Tuhan belum turun ke dunia. Ya, baru percaya yang akan datang. Nah, Yohanes Pembaptis setingkat lebih maju. Dia sudah melihat secara fisik, oh ini Sang Mesias. Dia khotbah selalu membuka jalan supaya orang percaya kepada Mesias. Jadi lebih tinggi daripada yang belum pernah melihat. Nah, kalau kita jauh lebih tinggi daripada mereka. Kenapa? Kita ini sudah bersekutu. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Ya. Nah, inilah kelebihan kita di dalam kasih karunia ini, saudara. Zaman kasih karunia ini. Ya, jadi metodenya bukan menghardik masalah, ya, bukan mengumpat masalah. Kenapa Tuhan ngadakan? Oh, saya sudah sungguh-sungguh, sudah lahir baru, ya kadang-kadang bisa hidup baru tapi jatuh lagi karena ada masalah ini, jadi saya jatuh lagi. Nah, orang itu belum mengerti caranya. Ya. Caranya adalah tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahwa aku di dalam engkau, apa yang engkau punyai, aku punyai, ya, dan engkau di dalam aku bersyukur, ya. Maka persoalan akan dihadapi dari sudut mata Tuhan. Nah, ya, kalau dari sudut manusia lama, menyakitkan, berdeki dan lain sebagainya. Aduh, kacau sekali hidupnya, ya. Karena orang itulah yang menjadi saya lahir barunya kacau, hidup barunya kacau. Ya. Kalau nggak ada orang itu, mestinya saya happy, ya, hidup baru bersama Tuhan terus. Itu salah orang itu, ya. Salah menanggapi persoalan hidup, ya. Yang benar sekarang tenang, ya. Kalau dulu danaunya suruh tenang, sekarang hati kita suruh tenang, ya, tenang untuk bersekutu kembali kepada Tuhan, ya, kembali menikmati, menghargai kasih-Nya yang telah Dia nyatakan di kayu salib. Sekali lagi, dulu belum, ini sudah sekarang. Ya. Nanti berubah, saudara, sungguh berubah, ya, ini. Ya, jadi, ya, lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh. Meningkat, saudara, teduh. Luar biasa, Tuhan, aku bersyukur. Masalah tetap ada. Kalau dipikir keduniawian lagi, yang berdedek, pusing lagi, sakit hati lagi. Tetapi aku sekarang pakai mata Tuhan, perasaan Tuhan untuk menghadapi masalah itu. Nah, kalau sudah sampai itu, kita tidak akan memusuhi persoalan itu atau orang yang di belakang situ. Tetapi malah justru muncul kasih di mana kita mendoakan orang tersebut. Bisa nangis, saudara. Kasihan ini. Orang sudah berpuluh-puluh tahun yang katanya sudah benar-benar ikut Tuhan, sudah sungguh-sungguh, kok belum seperti yang Tuhan kehendaki. Kasihnya muncul, saudara. Ya, bukan malah musuhi atau larikan diri, bukan. Ya, kasihnya muncul, kasih Kristus itu loh. Kembali lagi, kalau secara mata jasmani yang berdedek lagi, maka jangan mau terus. Harus ingat kasih Tuhan yang luar biasa itu, karyanya di kayu salib. Ya. Maka terjadilah, ya, menjadi tenang, saudara. Ya. Kalau kita sudah bisa sampai kasih Kristusnya muncul, mendoakan orang itu, nah kita akan muncul, ya, damai sejahtera ilahi, sukacita, ya, pengendalian diri muncul sendiri. Lah, itulah yang namanya menjalani kehidupan secara hidup baru itu, ya. Nah, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, jadi kalau kita sampai mengikuti naluri kita berarti sebetulnya tidak percaya, saudara, ya, dan takut terhadap persoalan hidup, kalah alias.
takut jelas kalah, saudara. Ya. Nah, Tuhan heran, saudara. Kalau kita sudah lahir baru kok sampai kalah, Tuhannya heran. Wong aku di dalam engkau. Ya, sekali lagi ini dibacanya ini setelah Tuhan bangkit loh ya, setelah Yesus mati di kayu salib. Tuhan terheran-heran, kenapa kamu kalah? Wong aku di dalam engkau. Tinggal tenangkanlah hatimu, ya, bersekutu dengan aku. Pasti aku akan berpenangan. Diberilah aku kuasa untuk menangani, menjalani kehidupanmu yang kamu hadapi yang tidak enak itu. Ya, jangan seperti orang ini, ya, memang taat, tapi yang mengemudi perahu itu di bawah Yesusnya, ya, harusnya diserahkan kepada Tuhan kemudinya. Tetapi karena dia menganggap sudah lebih pengalaman, mungkin ya, jadi akhirnya perahunya dikendalikan oleh para murid ini dan Yesusnya tidur. Jangan seperti itu, ya. Nah, ini dahsyat sekali, ya. Nah, mungkin saudara ada yang agak bingung, silakan, tidak apa-apa, berkomunikasilah dengan Roh Kudus. Pasti Tuhan akan singkapkan, ya. Karena ini pengajaran ini harus diterima, ya, dengan percaya di sini, dengan iman, saudara, ya. Dan nanti saudara akan ngalami, percaya dulu, saudara, nanti ngalami, bukan ngalami untuk percaya, ya. Kalau zaman perjanjian lama ini percayanya karena danaunya sudah diredakan. Wah, dahsyat sekali orang ini, danau pun takut. Betul zaman itu. Zaman kita enggak, percaya dulu karyanya Allah yang menjadi manusia sudah berkarya di kayu salib. Dasarnya kasihnya kepada aku dan aku menanggapi itu melampaui segala kuasa di dunia. Nah, hanya ini sekarang saya sedang masalah. Mohon Tuhan sesuai firman-Mu, bahwa anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita diuji berbagai-bagai ujian, karena akan meningkatkan iman. Nah, dan aku bingung. Engkau katakan kalau bingung kurang hikmat supaya bertanya kepada Engkau. Nah, aku sekarang bertanya. Nah, maka terjadi komunikasi. Damai sejahtera kembali terjadi. Amin. Ya, begitulah sebetulnya sederhana ikut Tuhan. Cuma ini bloknya ini harus tahu dulu, ya, zaman Taurat, apa zaman Yesus masih sedang hidup di dunia 2000 tahun yang lalu, ya, apa zaman sekarang. Lah ini kita di zaman sekarang. Jadi baca firman ini harus bisa memilah-milah, saudara. Ya, memang milah-milih ini harus dituntun Roh Kudus, nggak bisa dipelajari secara otak. Ya, kalau secara otak ini ya jelas dihardik angin itu, ya. Tetapi dalam kejadian kita sudah ada Tuhan, bukan menghardik masalahnya, tapi tenangkanlah hati kita, alias bersekutu kembali, ya, karena Dia adalah Sang Damai Sejahtera. Dengan bersekutu dengan Dia, kita akan mendapatkan ketenangan yang melampaui segala akal. Maka Roh Kudus akan menjanjikan selanjutnya menuntun kita, menjadikan kita mempunyai hati yang seperti Tuhan. Dan terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Amin untuk firman Tuhan. Ya, sekali lagi silakan saudara simak dengan baik dan berdoa sama Tuhan Roh Kudus. Kita diingatkan kembali kepada kasih Kristus, ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah di kayu oleh Allah Bapa, dan kasih karunia Yesus Kristus yang dinyatakan di atas kayu salib, dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya telah menerima berkat ini, katakan dengan iman, amin.